Tang ting tang. Hello guys, welcome to my channel. Kita bertemu lagi dalam video ini. Nah, dalam video ini saya akan membahas tentang laju reaksi. Apa sih yang dimaksud dengan laju reaksi? Sebelum kita membahas tentang laju reaksi, di dalam kehidupan sehari-hari kita juga terdapat pengaruh dari laju reaksi. Kalian pernah lihat kan kembang api atau proses perkaratan? Nah, itulah contoh dari kehidupan sehari-hari perubahan dari laju reaksi. Laju reaksi ini merupakan perubahan konsentrasi reaktan atau produk persatuan waktu. Nah, namanya perubahan itu bisa bertambah ataupun bisa berkurang. Oleh karena itu, persamaan dari laju reaksi adalah sebagai berikut. Di mana AA plus BB itu adalah reaktan, sedangkan CC plus DD itu adalah hasil dari produk. Nah, sekarang kita ke faktor yang mempengaruhi kecepatan laju reaksi. Faktor yang mempengaruhi kecepatan laju reaksi yaitu konsentrasi, luas permukaan tumbukan, katalis atau katalisator, dan suhu. Konsentrasi. Yang namanya konsentrasi dalam kimia pasti berkaitan dengan kepekatan dan juga partikel yang ada. Di mana semakin tinggi konsentrasi, maka semakin banyak partikel kemungkinan terjadi tumbukan itu lebih besar. Sehingga kemungkinan reaksi lebih banyak juga. Dan kecepatan atau laju reaksi juga akan lebih banyak. Luas permukaan tumbukan. Begitu juga dengan luas permukaan tumbukan. Semakin banyak area yang dimiliki untuk melakukan tumbukan, maka tumbukan yang terjadi juga semakin banyak. Sehingga reaksi akan berjalan lebih cepat. Katalis atau katalisator. Katalis atau katalisator merupakan zat yang ditambahkan dapat mempercepat laju suatu reaksi, yaitu dengan menurunkan energi aktivasi, sehingga semakin kecil energi aktivasinya, maka reaksi lebih mudah terjadi. Selain itu, sifat katalis itu ikut bereaksi atau terlibat dalam reaksi. Namun, pada akhir reaksi dia akan terbentuk kembali sehingga seakan-akan tidak ikut bereaksi. Suhu. Nah, yang ini tuh yang terakhir dari faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Pasti yang ini udah bisa nebak lah ya, bahwa semakin besar suhunya, maka gerak partikelnya akan semakin besar. Sehingga energi kinetik juga semakin besar. Sehingga reaksinya akan berjalan lebih cepat. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita tonton kegiatan praktikum selanjutnya. Pada kegiatan ini, kita akan mempelajari bagaimana konsentrasi mempengaruhi laju reaksi. Nah, di sini sudah disediakan ketiga tabung reaksi yang mengandung kalsium karbonat dan konsentrasi asam yang berbeda, di mana yang pertama tabung reaksi memiliki konsentrasi 1 mol, tabung kedua yaitu 1,5 mol, dan tabung ketiga 2 mol. Pertanyaannya, manakah konsentrasi asam yang akan bereaksi paling cepat? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu melakukan percobaan ini. Nah, di sini kita perlu menyeret balon hijau dan menautkan ke tabung reaksi yang kita pikir akan bereaksi tercepat. Nah, di sini saya akan menautkan balon hijau ini pada tabung reaksi memiliki konsentrasi 2 mol. Selanjutnya, tautkan balon merah ke tabung reaksi yang kita pikir akan bereaksi paling lambat. Di sini saya menautkan pada tabung reaksi memiliki konsentrasi 1 mol. Dan yang terakhir yaitu balon warna biru saya tautkan pada
tabung yang memiliki konsentrasi 1,5 mol. Kemudian, kita tekan tombol pause pada di sini, yaitu untuk melihat balon yang akan tertiup, yang mana lebih cepat meletus. Bisa dilihat reaksi di sini. Nah, yang pertama meletus adalah reaksi 2 mol. Yang kedua yaitu 1,5 mol. Dan yang terakhir adalah balon merah dengan konsentrasi 1 mol. Kita kembali pada pertanyaan tadi. Manakah konsentrasi asam yang akan bereaksi paling cepat? Nah, yang paling cepat bereaksi adalah C, yaitu 2 mol. Dari pembahasan dan praktikum di atas bisa disimpulkan bahwasannya laju reaksi dalam suatu reaksi dapat diketahui dari konsentrasi, luas permukaan tumbukan, katalis atau katalisator, dan suhu. Mudah kan? Nah, sekarang jadi lebih ngerti kita mengenai apa itu laju reaksi dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya suatu laju reaksi. Semoga pembahasan di atas dapat menjadi rangkuman ya. Terima kasih.